Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perjanjian Lama memberitahukan kepada kita bahwa manusia tidak pernah layak boleh menghadap kepada Tuhan. Oleh karena itu, untuk datang kepada Tuhan, umat Tuhan memerlukan seorang imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Saudara, apa yang dinyatakan dalam Perjanjian Lama, yaitu untuk mempersiapkan kita, agar kita mengerti bahwa hanya satu-satunya jalan untuk kita boleh menghadap Tuhan yang Maha Kudus, yaitu melalui seorang imam besar agung kita, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita dengan tidak jemu-jemu selalu menghampiri tahta kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada kalimat di dalam Mazmur seperti ini bunyinya, yaitu dalam Mazmur 24 ayat yang ketiga. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Jikalau saya memparaphrase, punya pengertian seperti ini. Siapakah yang boleh menghadap hadirat Tuhan? Siapakah yang boleh berjumpa dengan Tuhan? Maka pemazmur memberikan kriterianya di dalam kalimat selanjutnya, Mazmur 24 ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara, apa yang dinyatakan Mazmur ini, maka orang-orang yang boleh menghampiri Tuhan adalah baik secara lahiriah maupun batiniah dia itu bersih adanya. Saudara, adakah orang-orang yang dapat memenuhi kriteria ini? Saudara, tentu kita menyadari tidak seorang pun dapat memiliki kriteria ini, yakni secara lahiriah dan secara batiniah itu bersih. Disitulah pemazmur melanjutkan di dalam ayat 7 dan 8 yang mengatakan demikian. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Saudara, diawali dengan pertanyaan yang dilanjutkan dengan kriteria. Dan tentu tidak seorang pun dapat menghampiri Tuhan yang Maha Kudus seperti itu. Namun di bagian akhir, pemazmur 2 kali menyebutkan Raja kemuliaan itu akan masuk melalui pintu-pintu yang tertutup berabad-abad. Saudara, hanya melalui Raja kemuliaan yang dari surga itu, yaitu Mesias Yesus Kristus, maka kita boleh datang kepada Tuhan yang Maha Kudus. Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal 18, ayat 15, sampai dengan ayat yang ke-22. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan, tepat seperti yang kau minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb, pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan?
Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca ini memberikan nubuat akan kedatangan seorang nabi yang seperti Musa. Dari sekian banyak nabi-nabi yang ada setelah Musa, adakah yang seperti Musa? Apakah memang Mesias yang dinyatakan Tuhan di sini? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, satu-satunya pengantara Allah dan manusia hanyalah Yesus Kristus. Kristus adalah penggenapan dari janji Allah di dalam perjanjian lama, di mana akan datang seorang nabi seperti Musa, dan Alkitab katakan kita harus mendengarkan dia. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakannya kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Musa sampaikan kepada umat Tuhan, ini adalah sebuah peristiwa di mana Tuhan Allah hendak berjumpa dengan umat Tuhan. Dan Musa sudah menyampaikan supaya umat Tuhan mempersiapkan diri. Tetapi pada akhirnya umat Tuhan tidak mau berjumpa langsung dengan Tuhan, di mana mereka mengatakan bahwa mereka tidak mau berjumpa seperti itu karena mereka takut mereka akan mati. Dan apa yang menjadi respon Tuhan? Respon Tuhan adalah sangat positif, bahwa apa yang dikatakan oleh mereka itu baik. Namun ada satu janji Tuhan bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi yang seperti Musa, yang diambil dari antara saudara mereka, yaitu dari orang Israel. Dan Tuhan akan menaruh firman-Nya di dalam mulutnya. Saudara, apa yang disampaikan Tuhan di sini adalah sesuatu yang sangat istimewa, yaitu bahwa bangsa Israel tidak berani berjumpa muka dengan Tuhan karena mereka takut mati. Saudara, bagi Tuhan itu adalah baik. Itu berarti umat Tuhan sangat sadar betapa kudusnya Tuhan. Namun saudara, Tuhan hendak berjumpa dengan umat Tuhan secara langsung. Disitulah saudara-saudara, Tuhan menjanjikan seorang nabi seperti Musa, yaitu seorang nabi yang pada konteks ini adalah menjadi perantara di mana Allah mau berjumpa dengan umatnya, namun umatnya ada sebuah keraguan karena kebenaran seorang yang berjumpa muka dengan Tuhan akan mati. Maka saudara, dari sekian nabi-nabi yang bangkit di dalam perjanjian lama yang Tuhan tunjuk, maka tidak ada seorang pun nabi yang seperti Musa di dalam konteks yang Tuhan janjikan ini, yaitu nabi tersebut menyatakan Allah kepada umat Tuhan, sehingga umat Tuhan berjumpa muka dengan Tuhan. Saudara, disitulah saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini merupakan bagian sangat istimewa. Di sini Tuhan sedang menubuatkan akan datangnya seorang Mesias. Saudara, Mesias adalah seorang manusia, tetapi Mesias, dia adalah ilahi. Dia adalah Allah itu sendiri. Saudara, disitulah saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini adalah janji Tuhan akan kedatangan Yesus Kristus,
Saudara, Tuhan Yesus, Dia adalah firman yang hidup itu. Dia adalah Allah itu sendiri. Tetapi Dia datang mengenakan tubuh manusia, sehingga Dia sendiri yang mau berjumpa dengan manusia, dan manusia yang berjumpa dengan Dia tidak menjadi mati. Saudara, disitulah orang-orang Israel sangat memahami akan hal ini. Ketika Yohanes pasal 7:40 berkata demikian, beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Saudara, Tuhan berkata di dalam bagian kita baca, supaya kita mendengarkan Dia. Saudara, ketika Tuhan Yesus datang, ketika Dia dibaptis, maka Bapa di surga menyatakan kepada kita bahwa Dialah anak Allah yang diperkenan oleh Tuhan, dan Tuhan memerintahkan agar kita mendengarkan Dia. Saudara, kedatangan Yesus Kristus adalah puncak daripada Allah berbicara kepada manusia, yaitu Allah sendiri hadir menjumpai manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus adalah perantara Allah dan manusia dengan Allah. Saudara, Yohanes pasal 1 ayat 18 berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Saudara, tidak seorang pun yang berjumpa muka dengan Allah yang tidak mati. Dan Allah ingin berjumpa dengan manusia, dan satu-satunya jalan adalah dengan kedatangan anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang menyatakannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu-satunya perantara yang memenuhi kriteria yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Karena tidak seorang pun yang dapat dinyatakan sebagai penyataan Allah kepada manusia ketika Allah mau berjumpa dengan kita. Karena semua nabi adalah manusia belaka. Tetapi Yesus Kristus, Dia adalah firman itu. Dari sejak kekekalan Dia sudah ada. Dan Dia bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Dia datang, sebagaimana di dalam perjanjian lama, Tuhan Allah hendak berjumpa dengan umat-Nya. Namun umat-Nya tidak berani berjumpa dengan Tuhan, karena mereka tahu siapa yang berjumpa muka dengan Tuhan akan mati. Dan Tuhan menggenapi dengan kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan mau berjumpa dengan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita menjadi orang yang bijaksana. Tuhan mau menyatakan diri dengan merendahkan dirinya, menjadi seorang hamba, menjadi seorang manusia, agar Dia bisa berjumpa dengan engkau dan saya, dan engkau bisa berjumpa dengan Dia. Saudara, hanya satu perantara, Yesus Kristus, yang membuat kita boleh menghadap hadirat Tuhan, diperkenan oleh Tuhan. Kita ketika menghadap Tuhan sebagai seorang yang menghadap tahta kasih karunia, bukan tahta penghakiman. Oleh karena itu, saudara, marilah kita sebagai orang percaya, kita menghargai jalan yang Tuhan sediakan. Dialah Yesus Kristus, agar kita boleh datang kepada Tuhan. Namun bukan itu saja, kita sangat menghargai Tuhan mau berjumpa dengan kita. Tuhan mau berbicara dengan kita secara langsung, yaitu melalui firman-Nya. Mari kita memelihara hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita boleh mengalami betapa kasih-Nya Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan memetraikan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh kami ingat betapa berharganya kami boleh mengenal Yesus Kristus, sehingga melalui Yesus Kristus kami boleh menghampiri Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.